Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Mari kita siapkan diri kita untuk bersaat teduh sebelum kita beraktivitas di hari ini. Seperti biasa, kita hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita masuki dunia kerja kita, mari kita berdoa. Bapa Surgawi Allah, di dalam nama Yesus Kristus, kami muliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Kami bersyukur untuk hari ini kami ada sebagaimana berada. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menjaga, menyertai dan memberkati istirahat tidur kami di sepanjang malam yang telah berlalu. Dan oleh kemurahan-Mu semata-mata kami boleh ada di hari ini. Terima kasih untuk hidup yang Engkau berikan. Dan sebelum kami masuki dunia kerja kami, tanggung jawab kami di hari ini, kami hendak membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kami sungguh sangat membutuhkan Tuhan, dan karena itu kami mau menerima kebenaran firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami. Apa yang kami baca, kami dengar, bukan untuk kami lupakan, bukan juga kami hanya cakap mendengar, tapi juga kami cakap melakukan dalam kehidupan setiap hari. Firman-Mu ini akan menjadi kekuatan untuk kami melangkah di hari ini. Kami percaya orang yang berjalan bersama Tuhan akan mengalami kemenangan demi kemenangan di tengah tantangan, kesulitan dan pergumulan. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita baca di Yakobus pasal 1 pada ayat 19 sampai dengan 27. Pendengar atau pelaku firman. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Ayat 23. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ayat 26. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ayat 27. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Demikian di dalam Yakobus pasal 1, 19 sampai dengan 27. Di ayat 19 dikatakan begini, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, dalam suratnya ini Yakobus memberikan nasihat yang teramat penting kepada orang percaya untuk menjadi pelaku firman. Bukan hanya pendengar, ya, bukan hanya rajin untuk mendengar, tetapi juga rajin melakukan. Bukan hanya menjadi pendengar, tetapi harus menjadi pelaku firman Tuhan. Nah, untuk menjadi pelaku firman Tuhan, ada 3 perkara yang mendasar yang harus diperhatikan oleh kita semua, yaitu cepat untuk mendengar, itu yang pertama.
Lalu lambat untuk berkata-kata, itu yang kedua. Dan yang ketiga, lambat untuk marah. Mari kita lihat satu persatu. Cepat mendengar. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Mendengar adalah seni menutup mulut, tetapi membuka telinga dan membuka hati. Itu mendengar. Cepat mendengar yang dimaksudkan adalah cepat mendengar firman Tuhan, bukan cepat mendengar berita-berita hoax, berita-berita lain seperti fitnah, gosip, hoax, rahasia orang dan hal-hal yang negatif. Nah, kadang-kadang kita cenderung seperti itu. Kalau ada berita-berita yang hoax, soal rahasia orang, itu kita suka sekali mendengar. Nah, sekalipun harus cepat mendengarkan firman Tuhan, bukan berarti kita harus menerima semua yang dikatakan oleh hamba Tuhan atau pengkhotbah. Sebab ada hamba-hamba yang tidak memberitakan firman Tuhan dengan benar, malah membicarakan orang lain atau menonjolkan diri sendiri atau egosentris, bukan Kristus sentris. Bahkan ada hamba-hamba Tuhan yang pengajarannya sudah melenceng, seperti yang mulai muncul lagi hari ini, yaitu Kristen progresif. Jadi itu yang pertama adalah cepat mendengar. Yang kedua, lambat untuk berkata-kata. Tuhan memberi kita 2 telinga dan 1 mulut dengan tujuan supaya kita banyak mendengar tetapi sedikit untuk berkata-kata. Nah, seringkali kita tidak bisa menahan diri untuk banyak berbicara, banyak berkomentar, berbantah dengan firman Tuhan, membicarakan orang lain. Padahal di dalam Amsal 10 ayat 19 dikatakan begini, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Dan di Amsal 17 ayat 27 bagian A, orang yang berpengetahuan menahan perkataannya. Jadi orang yang berpengetahuan itu seringkali dia menahan perkataannya, sehingga orang katakan diam itu adalah emas. Karena itu Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, berhati-hatilah. Karena di Matius pasal 12 ayat 37, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Orang yang menganggap diri beribadah tapi tidak bisa mengekang lidahnya, sama artinya menipu diri sendiri. Itu yang kita baca tadi di Yakobus pasal 1 di ayat 26. Nah, jadi yang pertama adalah cepat mendengar. Yang kedua, lambat untuk berkata-kata. Yang ketiga, lambat untuk marah. Nah, ada tertulis di dalam Amsal 14:29, orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, janganlah lekas marah bila kita menerima teguran firman Tuhan yang keras. Dan dikatakan di Efesus pada pasal 4 ayat 26 dan 27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ayat 27. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Bapak Ibu, 3 hal tadi yang diingatkan kita. Yang pertama, cepat mendengar. Yang kedua, lambat untuk berkata-kata. Dan yang ketiga, lambat untuk marah. Nah, ibadah akan menjadi sia-sia bila kita tidak taat melakukan firman Tuhan. Jangan hanya suka mendengar. Sekarang ini saudara di YouTube hampir setiap hari sepanjang hari firman Tuhan, di TikTok juga. Dan banyak orang hanya suka mendengar tapi tidak suka melakukan. Nah, saya berharap saudara yang mengikuti tayangan Sahabat Galilea bukan saja cakap atau suka,
mendengarkan firman Tuhan tetapi juga suka melakukan. Amin. Kiranya hari ini saudara semua dalam keadaan yang sukses, diberkati, dan penuh dengan damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini. Kami diingatkan firman yang sudah kami baca di Yakobus pasal 1, 19-27, supaya kami cepat mendengar, lambat untuk berkata-kata, lambat untuk marah. Kiranya firman Tuhan ini akan selalu menjadi rema dan kami lakukan dalam hidup kami, dan menjadi kekuatan untuk kami melangkah di kehidupan hari ini. Berkati seluruh sahabat Galilea dimanapun mereka berada, dalam tugas dan kerja, beri perlindungan, penyertaan sempurna, berkat melimpah, damai sejahtera, dan sukacita mewarnai kehidupan mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.